Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus itu hari ke-50 hari atau hari Pantekosta sesudah kita merayakan hari raya Paskah, di mana para rasul-rasul pada zaman dulu mereka berkumpul di loteng Yerusalem selama 10 hari cuma untuk menantikan penggenapan janji Allah. Ketika Dia naik ke sorga, kemudian Dia berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menjadi yatim piatu, tapi aku akan mengirimkan rohku kepada kamu. Firman Tuhan katakan begini, roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Dia akan berikan itu kepada saudara dan saya. Kalau roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati Dia berikan kepada saudara dan saya, apakah roh itu tidak sanggup membebaskan kita dari roh perzinahan? Apakah Roh Kudus itu tidak sanggup membebaskan kita dari keterikatan rokok? Atau apakah Roh Kudus itu tidak sanggup membebaskan kita dari keterikatan judi dan lain sebagainya? Karena firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus itu datang, Dialah yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Coba baca dulu ayatnya. Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghatian. Dan kalau Roh Kudus itu datang, Dialah yang akan menginsafkan manusia akan dosa. Berarti tanpa Roh Kudus, Bu, kita nggak sanggup. Nggak sanggup, Pak Marten. Karena cuma Roh Kudus lah yang sanggup menyadarkan kita. Amin. Dan Alkitab katakan Roh Kudus itu sebagai penolong. Cuma Dia yang sanggup menolong kita. Makanya Dia katakan begini. Dan jika roh Dia, roh Yesus maksudnya ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, diam di dalam saudara dan saya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itulah oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Luar biasa enggak Pak Martin? Bayangkan, Dia memberikan kita roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berarti roh yang Dia berikan kepada kita, Dialah yang sanggup menyembuhkan kita dari sakit separah apapun. Ketika Roh Kudus itu datang, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Coba Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26, tidak salah. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dulu saya ini jangankan disuruh berkhotbah, berdoa aja saya takut. Tapi ketika saya diajarkan di kampus, mintalah Roh Kudus, itu kata dosen saya. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah kamu. Makanya Alkitab katakan, kalau Roh Kudus itu datang, apa yang bodoh bagi dunia, Dia bisa pakai mempermalukan orang cerdas. Amin. Coba 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, saudara perhatikan ini ya. Ini firman Tuhan yang katakan, kalau Roh Kudus itu datang, Dialah yang akan mengajarkan
ajarkan segala sesuatu. Rahasia-rahasia firman Tuhan dia akan bukakan bagi kita. Setelah dia ajarkan, dia ingatkan. Kenapa saya bisa hafal ayat-ayat Alkitab? Kalau bukan karena fungsi Roh Kudus yang bekerja dalam otak saya. Amin. Dia ingatkan, oh itu di sini. Oh itu di sini tempatnya. Oh itu di sini. Padahal dulu saya tidak tahu apa-apa. Tapi karena Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saya, dialah yang mengajarkan saya. Bahkan Alkitab katakan, kalau Roh Kudus itu datang, kita nggak perlu lagi diajarkan oleh orang lain. Sebagaimana pengurapan itu yang akan mengajarkan kita secara langsung. Coba buka dulu ayat-ayat di Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalamnya. Saudara perhatikan, dia bilang pengurapan itu yang mengajarkan kita. Makanya mintalah kepenuhan Roh Kudus. Saya sudah kasih tahu kemarin, kita semua ini sudah ada Roh Kudus. Tapi yang terpenting kepenuhan. Amin. Seperti ini. Contoh, Ibu Farida, kalau ini tisu ini saya kasih keluar semua. Ini ada isi atau kosong? Kosong. Supaya ada isi kembali. Kita ini punya Roh Kudus. Tapi yang Tuhan katakan harus penuh dengan Roh. Tanda kepenuhan Roh Kudus, kita diberikan bahasa-bahasa yang baru. Amin. Itulah bahasa sorga. Bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Karena bahasa itu, firman Tuhan bilang, setan pun tidak mengerti bahasanya. Makanya Alkitab katakan, kalau kamu berdoa, jangan berdoa cuma pakai akal logika, tapi berdoalah dengan Roh Kudus. Karena itu tidak mudah dimengerti oleh siapapun, bahkan setan pun tidak mengerti bahasa itu. Artinya tidak menghambat kita punya kontak dengan Tuhan. Amin. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Jadi penting saudara kita punya Roh Kudus. Saudara, sekali lagi saya kasih tahu. Ya. Bertahun-tahun mungkin saudara berpikir begini, Tuhan, saya ingin berubah. Sebenarnya jauh dari lubuk hati yang paling dalam, kita ingin sekali berubah. Tapi kok susah ya? Susah. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Karena hanya dialah yang akan menginsafkan manusia akan dosa. Contohlah saya. Kalau saya buat kesalahan. Saudara, ketika saya buat kesalahan kecil aja. Contoh saya berbohong, contoh aja. Ketika saya berbohong, dia tegur saya lewat hati nurani. Dia sudah tegur, tetap aja saya berbohong. Dia tegur lagi, salah kamu. Tetap aja, nah. Kalau berulang kali dia tegur, lebih baik dia bilang, kumpulku kamu patuh. Dia hajar saudara. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah kalau kita masih dihajar oleh Tuhan. Itu artinya kita bukan anak-anak gampangan, tapi kita anak-anak mahal. Amin. Kalau anak-anak gampangan mungkin melakukan kesalahan, Tuhan gak akan hajar. Tapi kalau anak-anak mahal, buat kesalahan kecil aja langsung dihajar. Petuh. Aduh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berbalik dan kembali kepada Tuhan. Amin. Itu saudara. Tapi Alkitab katakan bersyukur kalau kita masih bisa dihajar oleh Tuhan. Bersyukur. Jangan kita salahkan Tuhan. Tuhan, sesetia ke Tuhan saya, masa Tuhan hajar-hajar terus? Ya mungkin ada rencana Tuhan di balik hajaran yang dia lakukan sama kita. Amin. Saya mengerti saudara. Karena di sini rata-rata mayoritas Protestan. Saya juga dari Protestan. Saya tidak tahu apa itu Roh Kudus, apa itu kepenuhan Roh Kudus. Karena saya mengalaminya sendiri, makanya saya tahu. Ketika saya belum penuh Roh Kudus, saya tidak tahu apa-apa. Ketika saya dipenuhkan Roh Kudus, saya waktu itu saudara masih ada di kampus. Saya menyembah, saudara tiba-tiba lidah saya mulai terputar-putar. Saya menyembah, haleluya, tiba-tiba lidah saya begini. Haleluya, suruh bengkok-bengkok. Saya nggak tahu itu apa. Pak Yonas rasakan itu kan? Waktu di sini Pak ya kita menyembah ya. Di sini mungkin waktu kami menyembah sebelum pencurahan Roh Kudus, ada 3 orang yang Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus. Ibu Ersi, Pak Jonas, dan Mama Jo. Oh, dan Ibu Angel, Pak ya.
dan angel 4 orang, saudara. Dan angel diberikan karunia apa Pak waktu itu? Karunia nubuatan. Iya kan? Tapi sayang sekali nggak dikembangkan. Firman Tuhan katakan seharusnya dalam gereja itu harus ada karunia nubuat. Karena apa? Kalau kita cuma berbahasa roh semua, Tuhan bilang lebih baik jangan dipakai di gereja itu. Kenapa? Karena orang kan nggak mengerti bahasa itu. Kecuali kalau ada yang menafsirkan bahasa itu, silakan kita berbahasa roh. Karena bahasa roh itu adalah karunia. Amin. Haleluya. Itu seperti itu, saudara. Jadi penting sekali kita miliki kepenuhan Roh Kudus. Supaya itulah yang akan membawa kita semakin hari semakin kita bisa hidup di dalam kebenaran, dan Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kemampuan supaya kita mampu melakukan ini firman Tuhan. Amin. Makanya kenapa kita seringkali jatuh bangun. Karena kita belum penuh Roh Kudus, saudara. Ya. Jauh dari lubuk hati yang paling dalam kita ingin sekali berubah. Itu jauh dari lubuk yang paling dalam. Tapi kok nggak bisa? Karena kita belum penuh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kekuatan kemampuan bagi kita mampu melakukan firman Allah. Amin.